Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya Heradi Surinata mau sama teman saya ini. Bang Elbani. Ini mau kita bingung ya mau bahas apa sebenarnya. Kita mau ngobrol-ngobrol aja lebih jauh tentang hukum atau tentang pergolakan di Indonesia aja sih sebenarnya. Dan pertama misalnya kalau bisa gue nanya gitu. Iya. Lu kira-kira kenapa sih masuk hukum itu? Gue pas itu pertama tertarik sama hukum tuh, kalau nggak salah tuh pas kasusnya si Justice for Audrey tuh. Nah tapi kan waktu itu kalau nggak salah ya, lu sempat baca kalau Justice for Audrey ini sebenarnya hoax. Iya, itu sebenarnya hoax. Makanya kan kita tuh digiring nih, wah kita Justice for Audrey, Justice for Audrey, padahal bohong gue. Makanya tuh gue tertariknya tuh di situ. Sama gue itu nonton Detektif Conan. Detektif Conan, itu siap. bagus banget itu. Dari sekarang sampai sekarang masih jalan. Siap. Lu bisa nonton itu di samping ada gue ya. Nonton guys. Gak boleh itu bajakan. Ada di Netflix guys. Di Mana Netflix? Gila. Karena hukum harus Oh ya, astagfirullahaladzim. punya ini dong, etika dalam Hukum nontonnya banyak. Iya, mas bajakan sih. Perpajakan kan udah diatur dalam perdata itu kasus perdata sebenarnya itu nggak boleh pidana atau perdata? Pidana lah. Pidana ya? Pidana, Itu karena melanggar menyangkut hak cipta. melanggar hak cipta gitu. Terus kalau misalnya dari pengalaman lu nih, lu bilang lu concern sama hukum itu karena lu masuk hukum karena Justice for Audrey dan itu ternyata hoax. Itu nggak menutup kemungkinan bahwa orang Indonesia tuh gampang termakan iba nggak sih? Betul. Iya, kalau menurut gue sih terlalu gampang termakan iba. Contohnya nih kasus yang baru-baru angkat. Apa tuh? Kayak si Agus B tuh. Agus Aduh. Bud. Pertama tuh, Gimana nih orang caranya memperkosa ini polisi. jadi kasihan polisinya ini. Padahal polisi udah bener. Dibukti udah ini pelapor udah Ya, ada. stop. Kali ini kita nggak bakal bahas Agus Bud kan udah dibahas sama Oh, ya, Yusuf. Emang iya ya. Udah lu nggak nonton. Nah, maaf ya Pak Yusuf. Kalau sekarang sih berdua, lu iya. Ini apa tuh namanya? Whisky ya? Rizky. Gila. Nggak. Gue disini whisky. Sekarang kalau misalnya ini kita bilang bahwa Indonesia itu gampang iba. Gimana kalau kita membahas tentang kerusuhan rakyat? Menurut banyak orang yang nggak concern sama kerusuhan kayak misalnya kita bahas. Yang penting kalau gue ngeliatnya ya Indonesia tuh kalau ada kerusuhan satu nih cuma mau tahu ada apa sih? Misalnya lu maling ayam, ada apa? Maling ayam. Emang tuh dia tuh maling ayam tuh emang dia tuh. Iya. Kayak gitu gampang ke trigger aja kalau ada apa-apa. Coba kita bahas dari pelanggaran HAM yang mungkin dari dulu udah ada kayak misalnya kali ini gue mau coba ngegiring bahwa 65 itu adalah ikut-ikutan aja. Tahu nggak kalau misalnya pembantaian PKI itu sebenarnya FOMO aja masyarakat. Kalau itu ya, yang menurut gue sih dia itu terlalu termakan omongan-omongan sih. Jadi wah polisi PKI pengkhianat negara, PKI pengkhianat negara ini mengajukan saja membunuh saja. Ya itu terbawa rakyat Indonesia dari dulu sampai sekarang udah terlalu mudah mempercayai, terlalu memakan mentah-mentah gitu omongan itu so. Terlalu memakan mentah-mentah pokoknya omongan-omongan. Enggak, kalau menurut gue sih jadi aji mumpung aja sih waktu itu kayak misalnya gue masih seneng ya dulu gue dalam komunitas atau gue lebih dekat ke orang anti PKI. Iya. Sedangkan lu nggak ikut gerakan apa-apa, gue nggak seneng sama lu, gue bisa bilang, woi si Dewa gue ini PKI, bisa itu bisa langsung dibunuh. Maksudnya tuh bukan PKI tapi gue dituduh PKI. Betul, bisa langsung dibunuh karena mungkin lu bisa mencabotase rumah lu untuk menyebar paham-paham kiri atau kayak dari buku, dari bendera atau dari macam-macam itu sangat gampang karena kita lihat dari awal Indonesia merdeka, menurut gua itu belum ada satupun pelanggaran HAM berat yang bisa dihukum. Kalau kita bilang hukum jalan 65 itu sangat amat menjelaskan bahwa Indonesia ini nggak tahu eksekusi, nggak tahu gimana caranya mengeksekusi pelanggar HAM dengan baik, dengan benar. Nah, mungkin pelanggaran itu ya pas tahun baru itu masih terlalu kendor ya. Ya, gue memaklumi bahwa kalau itu emang ya masih muda aja sih Indonesia belum genap 30 tahun atau berapa tahun. Ya harus belajar, harusnya belajar. Dari pelanggaran itu sebenarnya kita harus belajar bahwa kalau misalnya orang tuh belum tahu tentang kebenaran itu harus diusut tuntas gitu. Karena peran presiden pun penting buat
menjalankan, karena di undang-undang dasar kita itu menjelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum, dan menertibkan perdamaian. Itu apa? UUD? Undang-undang alinea keempat. Pembukaan alinea keempat. Ya nggak sih dia, ya, betul. pokoknya itulah. Dan menurut gua Indonesia memang harusnya dari awal itu dicerdaskan ya. Tapi menurut tuh kenapa ini terulang? Maksudnya masih banyak pelanggaran HAM, pelanggar HAM gitu loh, pelanggar HAM bukan pelanggaran, karena pelanggaran HAM itu sangat banyak dari yang ringan sampai yang besar. Kalau kita bilang pelanggar HAM berat, harusnya menurut gue harus dihukum kayak gimana sih dia betul? Gue mau tahu contohnya dulu dong, pelanggaran HAM berat itu kayak gimana? Kayak misalnya, gue nggak sebut nama ya, mungkin itu semua udah pada tahu misalnya Prabowo. Goblok ya. Sorry, itu bisa di tip gitu kan, di cap kan? Oh iya, bisa aman. Ya, pokoknya kita anggap kejadian 98 nih. Menurut gua Indonesia tuh, menurut gua ya, lagi-lagi menurut saya nih ya, menurut saya pelanggaran HAM 1998 itu murni dari sebuah institusi, dari sebuah kepala, entah itu dia mau sebagai ketua atau itu dia penggerak atau apapun itu, jelas itu harus dihukum. Namun sayangnya masyarakat Indonesia belum ngerti apa itu pelanggaran HAM, apa itu pelanggaran HAM. Menurut gua, ini masih menurut gua loh ya, gua masih mengira bahwa itu masa lalu, kenapa dia harus bertobat? Dia masih bisa bertobat dong. Ya, masih bisa. Tapi apakah dengan tobat itu clear? Iya, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi lagi kan? Betul. Ya. Itu gimana tuh untuk pelanggaran HAM tahun 98 itu? Dia harus diapain? Kira-kira. Kalau menurut gue ya, tahun 98 apa yang terjadi? Sorry, maaf. Krisis moneter, penculikan mahasiswa. Penculikan mahasiswa, krisis moneter dan lain-lainnya. Itu udah pelanggaran HAM yang sangat berat. Menurut gue itu lebih baik bisa dihukum seperti yang di undang-undang, atau yang di undang-undang seperti hukum penjara atau sebagainya, atau bisa juga langsung saja eksekusi atau tapi kalau menurut gue sih, untuk ya banyak alibi mengatakan bahwa tim mawar, kita menyebut tim mawar ya, bukan satu sosok atau satu institusi, kita bilang tim mawar karena penggagas tim mawar itu kalian tahu sendiri siapa? Mr. P. Ya betul, Mr. P. Without P. Terus kalau kita bilang Mr. Presiden terhormat, selamat untuk Pak Prabowo. Selamat Pak. Saya tetap menunggu ininya ya, masuknya di sini ya Pak. Sebenarnya kalau saya sih kurang bagus ya. Kalau untuk sebenarnya kalau cocok-cocok aja sih. Kita bilang kalau kita lihat dari ketegasan, kita ya tergantung masyarakat mau melihat itu sebagai sosok atau dia sebagai masa lalu yang buruk. Tapi manusia sekarang hanya melihat sosok tanpa melihat background. Nah, banyak orang yang bilang lebih enak tahun 98 daripada sekarang karena apa tuh kira-kira? Yang pas itu diomongin sih gue agak lupa dikit sih. Ya karena ya kalau biar zamanku kok. Nah ya, karena kalau menurut gua atau orang-orang yang gua kenal tuh yang hidup zaman segitu, semua perekonomian jalan, sebuah karena Orde Baru menurut mereka tuh semua perekonomian jalan, semua perkembangan apapun itu jalan. Bahkan kita bisa impor beras ke luar negeri. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa semua berjalan karena utang. Betul, buat baru tadi mau ngomong itu masalah utang nih. Jadi Mr. Presiden itu ngutang gitu ke si gue penanya nih. Jadi utang itu kenapa masalah utang itu? Utang itu dari mana? Ya perlu diketahui juga bahwa Soeharto ini penyumbang utang terbesar di Indonesia, presiden yang penyumbang utang besar karena dia punya visi untuk jangka panjang, karena dia punya program jangka panjang untuk membangun semua fasilitas. Itu hal yang baik, tapi menurut gue ya buat negara berkembang kayak kita tuh sebenarnya ya wajar-wajar aja sih, karena utang terbesar di negara
Duta terbesar di dunia ini adalah dipegang masih Amerika. Oh, negara adidaya masih punya utang. Ya, karena yang buat pembangunan dan segala macam buat lebih apa sih? Lebih ningkatin kualitas negara itu kan produk anak. Betul, Nggak cuma betul. Tapi kita lagi nggak ngebahas infrastruktur dan utang, tapi kita Iya. ngebahas pelanggaran HAM. Tapi begini, di zaman itu, tahun Orde Baru itu perlu kita buka lagi, kita ungkit-ungkit lagi karena biar masyarakat belajar dari hal yang udah-udah nih. Maksud gua kali ini gua mau membuka kepada teman-teman gua ke generasi yang satu angkatan sama gua tidak mau menggurui atau apa, gua cuma mau membuka mata kalian atau kalian yang nggak ngerti apa itu 98 atau mereka kalian tuh yang males baca atau apapun itu, gua cuma mau ngasih tahu dengan lu melakukan kewajiban belum tentu sih, bukan berarti lu bisa ngambil hak orang lain. Misalnya lu udah bikin infrastruktur sebagus mungkin, bukan berarti lu bisa membunuh sebagian orang yang nggak ikut andil atau nggak ikut, yang nggak setuju sama inian lu apa, pekerjaan lu apa. Karena itu buat gua itu tanggung jawab presiden. Setuju banget. Tanggung jawab presiden untuk membangun sebuah negara, dan itu memang kewajiban presiden. Dan presiden juga nggak berhak buat ngebunuh warga negara sendiri dengan alasan terlalu berisik untuk dapat mereka. betul. Gitu sih maksud gue, kayak misalnya kewajiban itu sebenarnya kayak misalnya kita sholat nih, itu gimana tuh, kita sholat itu kewajiban, bukan berarti kita sholat terus orang lain nggak sholat kita paksa dia buat sholat. Melanggar HAM loh. Melanggar HAM itu melanggar. Soalnya kan ya agama kan punya pilihan kita masing-masing. Betul. Ya sudah. Lalu apa ya? Ah, Bahasa apa lagi? banyak nih pelanggaran, masih banyak sih kira-kira. Ini pelanggaran HAM. Ya menurut lo gimana tuh kesadaran masyarakat tentang pelanggaran HAM? Ya seperti tadi yang udah gue bilang sih, mau dari dulu sampai sekarang itu masyarakat Indonesia masih sangat apa ya istilahnya, masih sangat kurang sadar dalam ini ada pelanggaran HAM, ini pelanggaran HAM itu. Menurut gue masih semenang-menangnya lah. Padahal ini tuh sangat, menurut saya sudah krisis sekali kalau saya. Misalnya, menurut gue nih, misalnya ada maling, dia misalnya maling apa gitu ya, maling barang gitu. Ya. Terus orang itu digebukin nih, sampai mati, alasannya gara-gara apa? Gara-gara maling. Tapi itu melanggar HAM nggak? Kalau menurut gue itu sangat amat melanggar HAM, karena ya semaling-malingnya dia maling, dia masih punya kesempatan untuk hidup dan warga, dan negara juga menjamin keselamatan manusia. Iya, makanya Bener itu ya? benar. Nah, bukan berarti kita punya jaminan untuk menyelamatkan manusia. Kalian sebagai manusia yang horizontal ini bisa membunuh dengan alasan gue nggak suka, atau dia emang meresahkan warga. Oh, kita punya aparat. Betul. Kenapa nggak ada aparat ya? Karena masyarakat tidak percaya dengan Aparat, karena nama-nama aparat itu sudah jelek. Betul. Aparat. Kira-kira kenapa ya aparat ya demen, maksudnya masyarakat tuh nggak aware banget, kayak nggak percaya nih sama aparat. Ayo kita lapor aparat. Menurut gue ada. Soalnya tadi siang gua baca sebuah artikel dia tuh bilang masyarakat minim kepercayaan terhadap aparat dan partai politik gitu kan. Kenapa tuh? Kalau kata gue juga sih dari ini ya, itu bisa jadi turun-temurun juga. Soalnya kan misalnya nih dia, gue masih kecil nih, gue di rumah nih lagi santai, tiba-tiba mau bapak gue ngomongin banyak, ini polisi bokok banget nih kemarin. Maaf ya, soal sensor nanti. Oh ini polisi kemarin masa orang ini masa nggak ditangkap polisi itu menurut gue bisa jadi seperti itu, bisa jadi dari turun-temurun juga itu. Dia omong-omongan orang lah gitu. Jadi kita ikut nggak percaya gitu. Betul. Tapi kalau menurutku tuh peran aparat juga bertanggung jawab sih tentang ketidakpercayaan masyarakat itu pada aparat sama partai politik. Ya sangat-sangat itu lah, sangat-sangat apa sih namanya, harus apa sih namanya tadi ngomong sorry. Ini sebenarnya polisi ini apa? Nggak polisi, aparat ini ikut andil dalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan partai politik. Kalau itu sih ya tentu saja ikut andil menurut gue. Kalau misalnya polisi kerjanya udah bagus, nggak mungkin nggak bakal dipercaya sama ini. Bisa jadi bisa jadi gini nih, misalnya kita ambil misalnya dari apa ya, misalnya kita nih udah membangun karir kan,
oh udah tinggi karir kita, alhamdulillah alamin. Amin. Terus tiba-tiba ada omongan buruk, wah ini masa bosnya ini nggak sama si ini. Nah kan itu omongan buruk itu disebar tuh masuk ke warga orang-orang sekitar tuh. Jadi jelek nama perusahaan kita. Jadi gitu sih menurut gue sih. Jadi maksud lo itu cuma oknum ya? Iya oknum, Tapi, oknum. ya tapi terlalu banyak oknum di sebuah instansi. Iya oke. Mungkin terlalu banyak. Ya sebenarnya kalau kita Tidak bisa disebut oknum juga sih. betul. Sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam lagi sih peran aparat, kita ngomong aparat dulu ya. Kalau aparat tuh sebenarnya banyak. Ini kalau bilang oknum kayak terlalu banyak nggak sih? Terlalu Kayak banyak bilang, pembina oknum. kalau kita mau bilang instansi satu pencemaran nama baik, pelecehan instansi. Betul. Kalau gue bilang oknum, tapi terlalu Terlalu banyak. banyak, Ya, iya. kayak misalnya, banyak kasus lah kalau kita mau jadi aparat gitu, kita harus bayar segini. Parah itu. Menurut gue parah. Ya kayak misalnya gue mau masuk SD, enggak sorry gitu, jangan dia masuk SD. Atau gue mau masuk sekolah di sekolah, gue masuk sekolah bayar sih. Tapi gue nggak dapet apa-apa itu, gue males-malesan, berarti nggak dapet feedback dong, atau gue nggak dapet ilmu yang sepadan dong. Jadi kalau misalnya gue bayar, gue harus dapet yang sepadan, atau gue bisa balik modal gitu. Karena pemikiran masyarakat Indonesia itu nggak dari bisnis, nggak masyarakat Indonesia sih, sebenarnya masyarakat di luar pun kayak gitu. Apa yang mau kita dapat, apa yang mau kita keluarin harus dapat juga. Dapat juga, dapat feedbacknya juga. Karena dari awalnya tuh udah ada permainan uang, jadi ya aja sih gitu. Jadi pasti ada semuanya ke uang. Jadi kalau kita ngobrolin soal aparat, itu kalau kita ngobrolin soal partai politik, kenapa masyarakat menurut tuh nih, kenapa partai politik tuh jarang percaya, maksudnya masyarakat jarang percaya sama partai politik? Kenapa sih? Kira-kira menurut lu? Kalau partai politik ya, menurut gua nih masyarakat itu udah terlalu sering kecewa dengan partai politik sih. Ya misalnya ya banyak kasus korupsi lah, kan kasus korupsi itu sekali yang ada korupsi pasti bahas sebar luas di koran-koran atau di berita. Sekarang udah nggak jarang yang pakai koran ya, tapi bakal tersebar di dunia maya, disebar di berita-berita TV. Jadi masyarakat tuh kayak udah terlalu sering kena korupsi, jadi susah percaya menurut gua. Karena nggak semua di instansi partai politik itu semuanya nggak kayak gitu juga bro. Ada juga yang dia tuh memang masuk partai politik itu tujuannya untuk memajukan masyarakat, bukan untuk bukan untuk kepentingan dia sendiri gitu, maksudnya tuh gitu. Tapi kalau menurut gue sih ya, kalau lo udah masuk partai politik lo punya kepentingan sendiri sih. Kalau maksud gue salahnya negara ini, kita kalau bilang dasar negara tuh terlalu jauh nggak sih kalau kita misalnya bilang ada, gue pernah dengar tuh orang nggak tahu dosen atau siapa, gue pernah dengar kalau komunis ini adil kalau diratakan, sama ratakan. Terus kalau liberal adil kalau dibebasin. Kalau Indonesia nih Pancasila tuh, kalau ini Pancasila adil jika mementingkan kepentingan negara. Menurut gue itu, gue nggak nyalain dasar negara, tapi menurut itu kurang tepat. Kalau misalnya kita punya partai politik, kenapa kita nggak punya oligarki aja kalau gitu dari awal? Karena kalau lu mementingkan negara, ya berarti ada ketika seseorang menjadi presiden, bahwa tapi dia bebas bikin apa aja dengan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan negara, tapi dia bisa aja ya menyesatkan rakyat. Gua kalau sekarang lu bilang partai politik ini misalnya kita partai politik A, B, C, D, coba lu tanya satu-satu, ini berlandasan apa? Ini berlandasan apa? Pasti rata-rata semua bakal bikin, kita berlandasan Pancasila, Kalau kita mau bandingin sama di luar negeri atau di Amerika yang liberal, dia masing-masing punya kepentingan pribadi. Misalnya lu partai komunis, ya lu punya kepentingan komunis. Kayak misalnya lu mau program dia lebih jelas kalau lu punya partai komunis. Kita di Indonesia punya partai sosialis, tapi berlandasan Pancasila. Iya, kan berlandasan kayak sosialis gitu, kayak luar negeri. Lebih berwarna aja sih kalau buat gua kalau kayak gitu. Kayak misalnya ya tetap mementingkan kepentingan negara, tapi kan dengan warna-warna yang beda kayak gitu, merah, posisi yang berbeda. Iya, maksud gua dengan cara yang berbeda gitu loh. Jadi nggak semuanya secara betul. Kalau menurut gua kenapa masyarakat
nggak terlalu percaya sama partai politik karena ya kurang, ya Indonesia sih kurang gini ya. Ya teman-teman gue aja kalau gue bilang tanya apa sih, lu ngomong kayak gini tanpa ada dasar yang jelas, karena mereka cuma melihat di TV dia punya kesalahan ini ditabas mau siapapun dari oposisi dia dikata-katain karena begitu doang. Coba kalau kita tarik dari jauh, ini kenapa dia bisa begini, karena dia punya kepentingan partainya sendiri. Nah itu nggak egois menurut gue. Selagi itu lu kalau selagi itu lu masih di satu buah partai, mau belum lu masuk ke jajaran negara atau maksudnya kayak parlemen yang dimana lu harus ketemu orang banyak dari partai-partai lain, itu buat gue nggak egois ya. Itu masih mementingkan kepentingan partai. Masih sosial ya. Betul. Kecuali kalau udah di parlemen dengan partai jas merah putih atau apa, lu dalamnya walaupun punya darah komunis, pemikiran komunis, yang sini pemikiran liberal, terus kita ya kalau menurut gue sih sekarang zamannya kolaborasi sih, bukan zamannya kompetisi lagi. Kompetisi mah udah di zaman Romawi kuno sih. Iya ini kuno banget. Kolaborasi lah. Ya gitu sih sebenarnya kalau gitu sih enaknya kayak gitu sih. Cuma kenapa masyarakat nggak ngerti, kenapa masyarakat nggak suka sama partai politik, sebenarnya dari kalau gue singgung lagi dari ini sih, dari apa ya, kasus kemarin pas MK itu tau nggak? Oh iya yang Gibran. Iya Gibran ya tahu. Maksud gue, oke, kita bisa disclaimer bahwa itu bukan pelanggaran hukum, bukan. Tapi menurut gue itu pelanggaran etika karena terlalu terburu-buru. Sebenarnya SBY punya anak AHY, punya kesempatan yang sama kayak Jokowi, tapi apakah dilakuin sama SBY? Nggak dilakuin. Karena dia punya etika. Iya betul. Ini nggak? Berarti yang Aku nggak tahu. Oh, iya. Kita skip aja, kita mau lanjut pembahasan apa nih kira-kira? Dari lu deh. Oh iya. Ke segmen 2. Segmen 2 guys ya. Di mainnya. Boleh ngomong kasar nggak sih? Boleh lah. Dikit aja nggak apa-apa. Karena ya kita mah orang muda nggak bisa udah ngomong. Iya. Iya. Nabi boy. Nabi boy. Jadi tuh, gue pengen ngebahas tentang keresahan masyarakat di sekitar gue, tempat tinggal gue, maupun di tempat lain-lain ya. Nggak menutup kemungkinan ada di lain-lain ini. Gue pengen bahas soal tawuran. Suatu menurut gue keresahan masyarakat pada saat ini ya. Sejujurnya tuh di daerah gue tuh tawuran tuh udah biasa gitu so. Menurut gue nggak bisa dibiasakan aja. Gila aja lo misalnya nih. Gue kan bukan termasuk ya. Gue tuh hidup gue udah sering banget tawuran. Gue udah melihat korban-korbannya. Gue sering, temen gue bahkan menjadi korban salah satu itu. Tapi ya jadi gue ikut tawuran. Jadi gue nggak bisa kalian orang. Laku. Iya, goblok emang lo. Gue udah tolol itu lo. Jelas lo. Gue yang ngurusin lo. Bapak lu nanya ke gue. Jadi gini nih. Kita kenal ini. Pas itu tuh gue pengen cerita ya. Ini parah banget seperti itu. Gue tuh jadi teman gue itu ikut saya dibilang gangster gitu ya. Gangster namanya. Gue nggak mau sebut nama, ntar gue diincar males. Pas itu tuh jadi gue kan lagi nongkrong malam minggu. Gue lagi nongkrong, gue lagi biasa mabar ML. Temen gue datang ke rumah temen gue karena gue nongkrongnya di rumah temen gue. Temen gue satu lagi nih yang gue sebut aja Y datang ke situ ngajakin gue bantuin gue yuk. Lu mau mana sih? Kata gue kan gitu. Lu mau mana emang? Ayo no, gue mau sono no. Ada ini apa? Jalur apa sih? Nggak jelas lu. Yaudah ayo ikut aja. Gue nggak mau di situ, gue nggak mau. Temen-temen gue pada mau. Gue di tongkrongan itu gue sisa gue berdua. Gue sama temen gue satu lagi tuh yang badannya lumayan subur alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Katanya nggak pernah itu. Nah jadi tuh gue tuh udah main lah. Gue udah bilang udah hati-hati ya. Temen gue bilang gitu hati-hati ya. Perasaan gue nggak enak nih. Udah itu jam hampir mau subuh. Gue tetap di situ. Gue nungguin mereka pada pulang, takutnya gue kenapa-napa.
takutnya dia terkena. Pas gue lagi main ML, datang lah temen gue yang nyamperin gue pertama tuh, namanya si Y itu tuh. Datang dia digendong, dibopong gini sama temennya, naik motor. Temennya teriak-teriak, wah dia udah, sini dia, bantu gue nih, si udah kena, kenapa? Pas gue lihat, palanya bolong sih. Bolong tuh di sambit Helford. Moskop di level moskop gitu tuh anjing gitu. Jadi dia itu surasinya tuh robek dari segini lah itu robek. Karena tuh nggak mau berhenti dari gue udah coba berbagai macam cara, gue udah siram pakai air, gue udah kasih pertolongan pertama, gue tekan sekencang-kencangnya tuh luka biar nggak tembus, jadi dia dilarikan ke rumah sakit. Lari tuh dia. Enggak, bukan gitu. Naik motor udah nih. Dorong. Oh, motor gitu. Habis dorong dia kan. Jadi tuh, kata gue anjing udah kritis banget nih bro. Gimana nih bawa ke rumah sakit? Akhirnya dirawat dia ke rumah sakit. Gue pas itu gue bingung, matanya gimana, gue ngasih taunya ke orang tuanya nih, sudah di rumah sakit. Ya udah gue telepon orang tuanya banget. Di situ gue yang dimaki-maki. Kenapa kamu ngebiarin Yuda, kan kamu tuh dekatnya Yuda? Kan kamu ngebiarin tawuran? Saya nggak tahu apa-apa, saya mah kan dia yang ini. Ya itu gue resah karena itu lu teman dekat lu, orang terdekat lu, orang yang berharga bagi hidup lu bisa kena efek kayak gitu, bisa dibacok. Enggak tuh, goblok sih yang tawuran itu. Lu nyari jati diri situ dapat apa? Gue tanya, jadi jagoan anjing. Nggak jadi jagoan juga kan, ngebaca ke anak orang juga nggak dapat apa-apa, nggak dapat harta, nggak dapat kekayaan, nggak dapat jabatan lu, dapat jabatan apa anjing, ya kan? Dapat jabatan apa lu anjing? Bang codet, goblok kan dulu. Emang sih kalau kata gua harus di stop nih tawuran-tawuran gini nih, karena semakin resah sih. Menurut gua tuh akarnya tuh dari itu pencarian jati diri. Anak-anak yang belum ngerti itu pada tawuran mas, seru, ayo kita tawuran, aku bawa ini ya. Kena. Goblok aja sih. Tapi kalau kita bilang jati diri sih sebenarnya orang jati diri masih gak bisa yang ke bawah gitu kayak pang. Iya. Sampai itu terlalu mendalami peran gua. Mandi gua kemarin dari pang lagi ya. Kayak kalau bahkan udah jati diri tuh sebenarnya kayak gitu juga sebenarnya. Jadi di situ peran itu kalau kita bicara soal tawuran itu kita nggak tahu akarnya itu dari mana sebenarnya. Kalau kita mau bilang pencegahan dari aparat tuh pasti ada gerakan preventif yang ya kita bedakan bahaya tawuran itu kayak apa. Kalau kita cara menanggulangi itu kita nggak tahu sebenarnya. Buat terpukul komunis itu udah mengukur dari zaman dulu sih kalau menurut gua. Dari zaman dulu kayak orang kita tuh sebenarnya gampang dipecah belah, gampang zoom pendek lah istilahnya. Iya betul, zoom pendek. Main bola kalah, ribut. Itu emang paling sering kayak gitu suruh buat di rumah gua tuh gitu. Gue juga mengalami di masa-masa itu sih. Kalau gua sih tuh alhamdulillah nggak ikut tawuran sih. Karena buat gua lari. Ngapain aja lu kalau mau olahraga, main jogging, main bola, Nggak jelas lari gue. Ini kan berat juga. Iya, sakit pinggang nih, kurang lagi kan. Berarti bawa HP, setel musik, aneh. Jadi joki dapat duit. Aduh, nggak tahu nih kalau gangster gitu. Itu sih dia sebenarnya dia dapat uangnya tuh bisa dari mafia sih. Dia bisa pergerakan yang gue tahu aja sih, dia tuh banyak jadi kurir Kan nih, kurir barang lah pokoknya. Kalau kita bicara soal itu seribu sama sayur singkong. Sayur singkong. Aduh lapar nih, ada pesen nih awal mafia singkong. Ada mafia singkong. Banyak lah pokoknya di sini mafia banyak. Mafia pentol, ada mafia pentol di TikTok ada banyak. bisa tahu kan susah juga sih gue buat nanggapin permasalahan masyarakat tuh sebenarnya dari bawahnya dulu sih, maksud gue dari perhatian orang itu penting sih buat gue. Jadi penting banget itu juga sifat itu orang tua itu jadi nggak bisa melepas anaknya kalau menurut gue kan anak orang tua sekarang tuh udah gede ini biarin mau anaknya itu nggak bisa, menurut gue nggak bisa. Soalnya tuh banyak
anak lu misalnya gini ya, emak gue sering ngomong gini nih, lu nongkrong sama tukang minyak wangi, lu bakal wangi, lu nongkrong sama tukang sampah juga ikut bau. Tapi itu nggak bisa ini kan, nggak bisa disamaratakan. Lu nggak ini kan. Ini kalau menurut gue tuh sebuah prinsip yang salah sih kalau Iya, gitu. kita sebenarnya kalau kita mau wangi, sebenarnya kita nggak perlu wangi loh. Nggak perlu wangi. Buat jadi temenan, maksudnya kalau kita mau tahu gimana rasanya wangi, kalau kita mau gimana rasanya bau, kalau kita wangi kita mendiskriminasi yang bau gitu loh. Dan itu orang dulu ya, gue nggak tahu. Juga kalau kita misalnya mau banyak referensi jaringan atau apa sih berteman sama siapa aja. Betul. Cuma batasin diri lu sendiri buat nggak terlalu ikut-ikutan. Yang terlalu tenggelam ke dalam gitu-gitu. Akan kamu mulai terbawa arus. Yang itu nggak baik juga sebenarnya kan. Yang bumbu. Terus kalau misalnya tuh kalau kita lihat akarnya sih Susah ya kalau enggak, kita jangan itu cari solusi gimana ya solusi. Juga kalau dari aparat juga bakalan susah mengulangi apa. Enggak, kalau menurut gue jangan ke aparat dulu deh, dulu dari segi-segi masyarakat RT itu. Kita masih tabu soal pertama, kita masih tabu sama yang namanya komunitas. Betul. Maka orang bocah-bocah nongkrong terserah. Iya. Misal di situ RT, lu kalau mau nongkrong, gue lebih setuju kayak gitu. Gue mungkin kalau misalnya di suatu saat event itu gue udah tua atau bisa jadi RT, gue bakal menanggulangi nih orang-orang rame, gue kasih gitar. Gue kasih apa lu main aja, Biar ada sibukan gitu. Gue kasih fasilitas ini Ya, lapangan betul, bola. Lu betul. kalau masih tawuran bego berarti. Muka lu gak aplek-aplek. Biar itu RT gue tercipta dengan kita bisa aja. Betul. Masalah narkoba atau apa itu terserah, karena itu kalau gue bilang nggak hidup itu juga salah. Tapi kalau misalnya mau narkoba silakan coba, tapi jangan terlalu parah, jangan terlalu edik lah. Itu bakal jadi sampah lah. Kalau tawuran, dari ketawuran ya, gue itu bisa juga mengulangi. Karena gini deh, kalau buat gue bocah-bocah kayak gitu tuh nggak punya kesibukan lagi. Iya, mungkin karena itu juga karena gabut. Karena kan Ikut tawuran aja. kalau gue menurut gue Stres emang. Kalau bukan, ayo join MLBP sama gua, masuk ke squad gua namanya kegiatan 77. Masuk guys, kita sering sparring tanggal malam minggu. Cari kesibukan, cok. Nggak cari kesibukan yang sama apa? kalau misalnya tuh sistem pendidikannya juga kurang bagus sih menurut gue. Bukan kurang bagus, Kurang mata. nggak kurang mata. Kalau gue sendiri, gue pribadi tuh sebenarnya orang-orang yang sebenarnya harus apa ya, kalau dari SMP dari SD tuh harus dia tuh udah dipatokin lu mau jadi apa. Sama misalnya di Indonesia ini harus perbanyak sekolah-sekolah seni, sekolah ya yang berhubungan dengan atlet atau apapun segala macam itu. Yang penting dia punya kehidupan formal, misalnya dia di SMA 1 dia punya pelajaran normal, di satu sisi lain dia punya sesuatu yang dikembangkan, dia punya ekstrakurikuler bola, ya dikembangin di bola. Iya, tapi gini kalau kata gue sih, kita misalnya kita mengambil sisi dari guru-guru ya, misalnya tentang media gitu, kita itu nggak tahu ini minat bakat siswa ini dari mana. Makanya di Indonesia itu dibutuhkan menurut gue ya sistem kayak di Jepang sana misalnya nih, dia itu ada kertas apa sih, minat dan bakat. Jadi bagian untuk murid-muridnya mereka isi sebisa mereka, kamu minat di mana, kamu bakat di mana, bakal kami bantu. Jadi menurut gue gitu sih, kalau lebih mudahnya ya memudahkan pihak guru-guru untuk mereka nih tahu nih apa, ngelurusin lah jalan murid-murid ini mau kemana, nanti dibantu sama kita gitu maksudnya. Setuju sih. Ini mau bahas tawuran aja atau kita mau pindah ke obrolan lain atau kenakalan remaja lain? Boleh, kenakalan remaja ini. Enggak ada keresahan sih sebenarnya. Kalau keresahan gue tentang kenakalan remaja sendiri, buat gue yang nggak punya pengalaman apa-apa di bidang kebandelan itu, nggak mau ngebahas aja sih sebenarnya. Kalau gue bahas ini bakal ditonton sama orang-orang. Iya. Tugas guys. Fokus on tugas aja. Tugas guys. Kita mau bahas apa lagi tentang hukum? Menurut lu itu tentang intermezzo aja sih, buat penyelesaian selingan aja. Nah, buat lu apa tuh? Indonesia tuh butuh apa lagi sih sebenarnya biar maju? Menurut lu dulu pede nggak dengan 2045 Indonesia emas atau 2045 Indonesia cemas? Kan banyak nih. 2045 Indonesia emas, 2045 Indonesia cemas. Itu lah ada tagline gitu dulu.
lebih ke 2045 ini emas atau cemas? Kalau di lu ya, Menurut gue sih lebih, kalau gue lihat ya lebih ke Indonesia cemas dia. kenapa tuh kira-kira? Kenapa lu bisa bilang itu cemas? Gue mau nanya nih, kemarin kan ada kasus yang PPN jadi 12% kan? Kita pasti maksudnya, gue masih belum ngerti, gue belum baca-baca macam itu. PPN itu kan pajak penambah nilai. Nah, Jadi setiap barang-barang kayak lu misalnya beli mobil second dia tuh pajaknya 12%. oh jadi makin susah dong, makin Bukan makin susah, makin tinggi lah. Iya. Misalnya lu beli yang harga 120 juta bakal kena PPN. 12%. Nah 12% itu tambah. Gila dong ya, berarti ya, kayak makin lama. Ada restoran-restoran itu pada pernah nggak sih? Enggak, karena itu PPH. Oh, PPH ya. PPH. PPH itu lebih ke barang-barang yang mahal aja sih. Gue ngerinya kayak di ini aja sih, kayak di gue ambil contoh di Amerika tuh. Amerika tuh setiap belum misalnya ke restoran nih, uang tipnya itu mahal bro. Di Indonesia tuh nggak ada uang tip sebenarnya, cuma pajak doang. Di Amerika tuh ada uang tipnya guys. Lu misalnya nanti misalnya lu bayar di kasir nih, pasti ada mau memberi tip berapa gitu. Jadi tuh di Amerika tuh Berarti kalau di Amerika tuh, kalau di Iya. Amerika tuh tipnya udah di ini ya sama kasirnya. iya Oh. pasti sendiri. Makanya ntar ada dikasih itu misalnya kalau misalnya di toko-toko kecil itu ada toples gitu dibuat gitu. Nah, karena pekerja di restoran di Amerika itu lebih beda kecilnya. Iya itu. Maka mereka itu sangat bergantung gajinya pada tip. Alhamdulillah itu sangat terlalu gitu sih. Tapi gue nggak tahu. Tapi Belum kerja. pengalaman gue sih, ya emang kecil sih. Emang Ya, kecil. kita mau minta tip juga nggak sopan. Iya betul. Yang juga kalau misalnya kita kerja di F&B ya. Sebenarnya gue setuju aja sih kalau PPN. Gitu. Apa nih alasannya? Tapi Nah, kalau tapi- misalnya lu disetujui PPN naik, asal kurs rupiah ini diperkuat. Betul. Orang nggak bakal ya 12% doang. Iya, betul. 30% juga gue bayar. Asal $1 saudara $1. Gila, itu maju Serius. banget ya. Gila. 12 doang. Nah, Indonesia Nggak masih bakal ragu kemarin. sama gini buat pemerintah kita banget kurs Indonesia tuh utang dibayar lah biar kurs Indonesia ini Bayar dikit bro. tapi kan bayar utang pakai duit negara apa duit masyarakat aja. Iya gua tahu. Itu yang 271 triliun duit Dari mana? kemana? Ya makanya kan kemana itu dulu itu. Iya, walaupun ada orang Mr. P itu dia bilang oke, dia bisa Oke, mencabut Gos. satu pokoknya koruptor dimaafin, balikin dulu duit terakhir. Apa? Terus itu kemana? Ya nggak tahu sih, gua nggak ikutin. Masih ada apa? Tapi harusnya gua ikutin. Masih ikut sidang-sidang sih. Mata baru masih bertugas. Iya. Terus buat gue tuh sebuah ini ya, harusnya dia ngaca. Ngacanya kayak gini. Pelanggar HAM dimaafin. Nanti gitu. Wih, duit sama darah masyarakat tuh Iya. ngelawan kamu. Nah, masyarakat tuh lah gila lah Masih gimana? peace, kita dukung. Saya dukung Pak Prabowo jadi presiden. Tapi saya nggak ngedukung perilaku Pak Prabowo pada zaman itu. Walaupun saya belum lahir, saya belajar banyak di zaman itu. Saya belajar untuk tidak memilih orang-orang yang menyepelekan hak asasi manusia, tidak memilih orang-orang yang menyepelekan hak-hak manusia lainnya. Semoga Prabowo Abis ini gue bakal, Iya, Pak. abis ini gue bakal dibilang dasar anak apa? For your information, gue good guys. Oh iya. sama guys, tapi golput guys. Wah gila nih, lu kenapa sih bisa golput? Gue pengen tahu nih, kenapa sih orang-orang kok golput? Kalau lu kan mungkin punya apa ya? Atau gue datang ke TPS, gue milih nggak tahu milih tiga-tiga. Enggak kita bukan TPS, saya milih Pak Anies sama Pak Mahfud. Karena menurut saya itu pasangan yang ideal. Karena kalau percaya, karena dua-duanya satu ideal, Pak Anies dan Pak Mahfud. Gitu aja sih menurut saya. Kalau menurut lu pasti itu bisa golput gitu. Kan dilarang ya sih. Kan orang Enggak ada. tidak memilih. Kenapa gitu? Kalau gue golput alasan sepele sih anjir. Apa tuh? Apa tuh? Kenapa tuh? Karena malas demi Allah. Karena sorry nih guys ya, gue bukan apa-apa. Jadi kantor keluarga gue tuh di Tangerang Selatan, sedangkan tinggal gue itu di Tangerang Kota. Gue kerja di Tangerang Kota dagang.
sedangkan dagang gue nggak bisa ditinggal dong, lagi itu lagi buka pas itu lagi rame. Jadi gue kalau kesana tuh ya berarti makan waktu juga. Lu di Tangerang Selatan berarti? Nah bukan Pamulang, gue di Citra Prima Serpong. Oh, Deket iya. ini, tahu kan? Tahu aja lah. Ya tahu aja. Pokoknya Permukaan lu muncul nggak lah. tahu. Lu nggak Iya. tahu. Oh ya tahu gue tahu. Ya itu kan. Tahu. Jadi gitu guys, gue harus kalau itu lumayan jauh jadi ya, udah lah, malas-malas dikit. Ya. Jadi kalau betul kita. Gue tidak memilih, ada sebuah pilihan. Kayak Betul, misalnya, betul sebab. aku pilih Messi apa Ronaldo? Saya milih Paul Pogba. Tapi milih apa? Karena saya tidak suka Messi dan Ronaldo. Bro. Betul, saya tidak, bukan, ntar gue ngamuk masa kayak Bodo amat, gue main bola. ya. Gue pengamat bola juga. Lu mau bahas bola, silakan ke IG gue. Anjir. Gue nggak peduli sama Messi Ronaldo, bang. Karena kalau lu suka bola, lu gak bakal milih Messi dan Ronaldo karena terlalu membosankan. Bosen lu, template, Ronaldo, anjing. Messi nggak bisa nendang penalti. Ya kalau sebenarnya gol itu sah-sah aja sih. Karena nggak ada yang larang kan, kalau dari undang-undang kan. lu gol enggak, saya milih Pak Anies sama Pak Mahfud karena menurut saya itu dua pemimpin yang terbaik Iya. daripada nomor dua. Gue cuma sekarang ini ke dalam ya kalau udah dipilih ini ya gue cuma bisa menyuarakan aja sih. Nah, gue mendukung Iya, sama mendukung. ya kalau bisa, walaupun gue kan nggak milih, lu bisa ini karena menurut gue sebagai rakyat Indonesia gue bayar pajak buat Tuh. ya gue nggak mau ya gue nggak mau khawatir dengan masa depan gue nggak mau khawatir sama hal-hal yang lu bilang bakal membuka lapangan kerja. Gue nggak mau khawatir karena hal itu, karena itu tanggung jawab kalian yang berjanji. Kami kami menuntut lah Ya, kita cuma menagih janji aja sih sebagai masyarakat, menunggu. Ya cuma bisa menyuarakan pendapat kita doang. tapi menurut lu di antara ketiga calon itu waktu itu kita flashback aja nih sebenarnya Oke. ya seru-seruan aja sih ngobrol kali ini ya buat have fun aja. Menurut gue kalau Menurut lu dari ketiga calon itu menurut lu yang paling enak ya? Aku yang kame aja yang wah rock and roll nih kayak bisa nih jadi presiden. rock and roll, enggak, Bisa gue milih nomor 2 gue bang. Sebenarnya kalau gue gak golput, gue pengen milih nomor 2 visi misinya jelas, pasangannya bagus, gue bisa jalan Indonesia bakal cerah nanti. Di nomor Nomor 2. Prabowo juga. Bukan nomor 2, 1, goblok. Sorry guys. Emang orang kok bodoh. Sorry. Cuman gue nonton rapatnya, nonton debatnya gue nonton. Nah, rapat tuh gak bakal bisa nonton. Enggak, bukan rapat, udah kan tadi gue udah jelasin debat. Ah, Sorry. Kalau gue Nomor 1 gue. nomor 1 tuh kurangnya di Caimin sih. Tuh, lu kalau lihat sekarang jajaran menteri ada siapa? Caimin, koordinator. Dia koordinator apa dia kalau nggak salah koordinator kemasyarakatan nih kalau nggak salah. Maksud gue terus ngapain lu ngobrol? Apa sama asal Prabowo gitu. Tapi lu masuk jajaran itu ngapain ada debat capres, ngapain lu bikin 3 gitu ya udah, kenapa nggak semuanya aja kan? Iya. Tapi kalau menurut gua, terus nomor 2 itu karena menurut gua pertama nggak suka secara historikal Pak Prabowo sampai cara Gibran naik. Kenapa gua nggak suka cara Gibran naik? Karena itu sangat amat melanggar etika. Melanggar etika banget menurut gue, gila. Oke, kita itu nggak melanggar hukum. Sekarang gini, di rumah gua ini di ruangan gua di studio gua. Studio musik ini sebenarnya kita dipindahin barang-barang dulu belakang. Ini misalnya ini nggak ada aturan nih dilarang berak di sini atau apa. Tapi kalau ada orang buang air besar di sini nggak melanggar hukum karena gue nggak punya peraturan itu. Tapi di sini melanggar etika. Apa gue biarin aja dia dengan buang air besar di sini? Jelas enggak dong. Ntar jadi malah kebiasaan. Bercak-bercak Dia gitu. tuh boleh. Masa tuh nggak boleh? Iya. Kalau gue mendiamkan suatu hal yang kayak gitu, berarti gue membiasakan bahwa pelanggaran etika itu baik. Baru nggak baik. Pelanggaran etika itu sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau gua nggak tegur, tapi kalau gua tegur berarti gua nggak setuju dengan ada pelanggaran etika. Semua orang oke lah lu bilang ini apa ya? Semua orang bebas mencalonkan diri. Saya tahu, tapi apakah semua orang pantas dengan waktu yang sesingkat itu? Itu gimana nih? Gak pantas, emang gila lah ya. Gak pantas menurut gua, sumpah. Kenapa? Karena balik lagi tadi melanggar etika. Pelanggaran etika karena si waktu itu juga sama teman dekat saya juga ngobrolin. Ya, udahlah semua orang punya pandangan masing-masing, tapi menurut saya pelanggaran etika itu sama amat
Tidak bisa biarkan guys. Harus bukan nggak bisa dibiarkan, harus kita tegur. Tidak bisa dibiasakan. Ya, tidak Maaf, bisa Pak. dibiasakan. Ya harus kita tegur. Tapi kalau biasa begitu saya khawatir nanti di Depan-depan. saya sebenarnya alasan saya masuk hukum tuh kayak gini sih. Saya takut anak cucu saya tuh diperkosa sama sesuatu yang nggak penting gitu. Itulah misalnya jadi ETS tiba-tiba jadi presiden umur 17 tahun. Apa jadi aja saya ini? Ya jangan tahu. Tapi Indonesia nggak dinasti politik aja nih. Kalau udah kalau mau gitu kenapa udah nggak disain aja dinasti Politik dinasti aja menurut gua politik dinasti. Menurut politik dinasti sama. sama sih. Sama sih. Lu beneran taruh penjelasan lu. Kalau dinasti politik itu emang tersusun secara rapi menurut undang-undang. Ya, ada negara dinasti politik itu biasanya dari negara Arab. Dia karena dia punya raja. Iya. Dia yang terakhir kan harus diturun ke anaknya. Anak-anak gitu kan. Tapi kalau politik dinasti itu penyelewengan. Iya, kan maksudnya. Penyelewengan menurut gua. Dan menurut kajian gua juga dan gua baca-baca dari itu banyak politik dinasti dan nggak semuanya berbuat baik. Tapi nggak rumah sih kalau politik dinasti itu. Selagi dia masih Main aman. nggak main aman. Selagi yang main kayak di Indonesia aja. Iya, iya. Tapi Indonesia jelek mainnya kalau menurut gua. Iya, iya. Hamin berapa jam lo? Parah itu. Ya. Kalau gua rencanain dulu ya, Pak. Iya, Pak. Sebulan-bulan yang lalu kayak Ya, biar gitu. nggak ketahuan. Iya, juga. Kan nggak bakal rusuh itu kemarin-kemarin. Kan ya. kemarin mah nggak ada yang mikir kalau Miss P sama Miss Gibbs ini bakal bareng. Dia pas banyak orang yang iya, orang Miss P ini bakal bareng. Ahai, gitu. Ahai, kan nggak jadi kan gara-gara ada Miss Gibbs ini. Gitu. Tiba-tiba masuk, permisi bang. Iya, Iya, ada bang. Nah, kamu ada ke situ ya? Iya, dulu deh. Kok masih muda? Ayo udah. Kan yang ngetok ini pamannya. Iya, Wah. pamannya. Wah, ya. Aduh, bingung nih mau bahas apa lagi nih. Ada lagi nggak sih yang harus kita bahas? Apa yang enak ya? Apa lagi yang harus kita bahas ya? Kan bingung banget nih gua. Emang kita nggak ada tema sama sekali nih guys. Iya, Nggak tahu nih makanya. tanggalnya apa. Kita mendadak. Udah ada banget. Spontan. Uhuy. Baik. Ada yang bener aja. Ya pokoknya kita tunggu-tunggu aja. Berapa menit? Aduh, nggak kelihatan mata gua buram cuy. 25. 25, oke. Ya kalau pokoknya oke, kali ini kita udahan aja. Yang mau tanya-tanya silakan tinggal di Silakan, komentar. iya, betul. Soalnya kita nggak bakal bikin video lagi. Terima kasih. Dan sabar teman-teman. Sebagai penutupan, Surya akan memainkan gitar ya guys. Pacarku, ayo kita mulai. Waktu sudah tidak memungkinkan. Jangan memaksa untuk pulang pagi. Itu sama saja bunuh diri. Kamu harus cepat pulang. Jangan terlambat sampai di rumah. Kamu harus cepat pulang. Walau sedang nikmati malam ini. Nah, Coba kalian walau sedang nikmati. walau Cepat pulang. walau Sedang menikmati jabatan ini. So, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oh iya lupa. Thank you bro.